Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan melakukan praktikum tentang kelistrikan. Tahukah kamu, listrik statis adalah kumpulan muatan listrik yang diam di permukaan benda. Muatan ini muncul karena gesekan antar benda yang menyebabkan perpindahan elektron. Ada dua jenis muatan, positif dan negatif. Kita akan membuktikan sifat muatan ini, apakah mereka saling tarik atau saling tolak. Mari kita siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya adalah bola pingpong 2 buah, benang dan isolasi, kain wol, kain nila dan plastik, sisir plastik, potongan kertas kecil-kecil. Langkah pertama, gantung bola pingpong dengan benang. Awalnya bola diam saja. Sekarang gosok plastik ke baju atau rambut kamu dengan kuat. Plastik ini sekarang bermuatan listrik karena gesekan dekatkan ke bola pingpong. Lihat, bola pingpong tertarik dan bergerak mendekat. Ini membuktikan benda bermuatan bisa menarik benda netral. Langkah kedua, sisir dan kertas. Gosok sisir plastik ke rambut berkali-kali. Sisir jadi bermuatan listrik. Dekatkan potongan kertas kecil di meja. Wah, kertas menempel ke sisir. Tapi perhatikan, setelah beberapa saat kertas jatuh kembali. Kenapa? Karena muatan dari sisir berpindah ke kertas. Lalu, kertas tadi bermuatan sama dengan sisir, sehingga akhirnya saling menolak dan jatuh. Langkah keempat dan kelima, sekarang kita pakai dua bola pingpong. Kita gosok keduanya ke kain wol. Ingat, benda yang digosok wol akan bermuatan positif. Misalkan keduanya lihat, mereka saling menjauh atau menolak. Langkah kelima, bola kiri dari wol, bola kanan di plastik. Bola kiri digosok kain wol bermuatan positif, bola kanan digosok ke plastik atau nilam bermuatan negatif. Dekatkan perlahan mereka saling bergerak mendekat dan menarik. Artinya, muatan yang berlawanan akan saling menarik. Langkah keenam, benda netral. Kita biarkan bola ini diam cukup lama, muatannya akan hilang ke udara, kembali menjadi netral. Dekatkan keduanya lagi, tidak ada gerakan sama sekali, karena tidak ada muatan listrik dan tidak ada gaya tarik atau tolak. Dari percobaan ini kita simpulkan, gesekan menyebabkan benda bermuatan listrik. Sekarang kita lanjut pada percobaan arus dan tegangan listrik. Alat dan bahan yang digunakan adalah baterai 3 buah, kabel penjepit, bola lampu, ampermeter, dan bahan uji adalah besi, tembaga, kayu, karet, air, dan lain-lain. Mari kita mulai. Uji konduktor dan isolator. Pertama, kita rantai 3 baterai secara seri supaya tegangan cukup besar. Kita hubungkan dengan lampu, lalu kita selipkan bahan uji di tengah rangkaian ini. Lihat, lampu menyala terang, artinya listrik bisa lewat. Bahan ini disebut konduktor. Logam adalah penghantar listrik yang baik. Terus, uji kayu dan karet. Wah, lampu mati total, listrik tidak bisa lewat. Bahan ini disebut isolator, pelindung dari aliran listrik. Uji yang ketiga adalah air kering dan air garam. Air keran lampunya menyala redup, air garam menyala terang. Artinya, air yang mengandung zat terang juga bisa menghasilkan listrik. Makanya, kita harus hati-hati dengan air saat ada arus listrik. Bagian yang ketiga adalah pengaruh rangkaian dan tegangan. Rangkaian paralel proses seri 1 baterai. Sekarang kita lihat pengaruh cara merangkai. 1 baterai rangkaian paralel, lampu menyala redup, lalu keduanya sama terang. Di rangkaian paralel, tegangan di setiap lampu sama besar dengan sumbernya. 1 baterai rangkaian seri, lampunya makin redup sekali. Kenapa? Karena tegangan baterai dibuat 2 buah untuk 2 lampu. Jadi setiap lampu hanya dapat sedikit tegangan. Sekarang kita tambah baterai jadi 2 dan 3 buah, disusun seri. 2 baterai nyala lampu jadi lebih terang, 3 baterai dan nyala lampu sangat terang sekali. Ini membuktikan semakin banyak baterai disusun seri, semakin besar tegangan, semakin terang nyala lampu. Di paralel, walau baterai ditambah, nyala tetap sama dan terang. Di seri nyala lampu redup, tapi jika baterai tambah banyak bisa jadi sangat terang. Kesimpulannya, konduktor sama dengan menghantarkan listrik, isolator sama dengan penahan listrik, tegangan besar sama dengan arus besar, dan sama dengan lampu terang. Paralel sama dengan menyala rata, baterai awet. Seri, nyala dibagi baterai cepat habis. Nah, gitulah cara kerja arus dan tegangan listrik.
Semoga video ini membantumu memahami mengapa tabel listrik dibuat dari tembaga dan dibalut karet, serta mengapa lampu di rumah disusun secara paralel. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di praktikum selanjutnya.